Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah ini. Kembali Allah pertemukan kita di rumah Allah, di Musholah Nurul Hidayah yang penuh barakah ini, semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, menegakkan salat fardu maghrib dengan berjamaah, berikut bermajlis ilmu, majlis yang dengannya kita ingin menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah bimbing kita dengan hidayahnya yang mulia. Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya, istiqomah di atas jalannya. Semoga sampai kematian menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para ummahatul mukminin, para ahlul bait beliau, para sahabah radhiyallahu anhum wa radu'an, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang istiqomah di jalannya. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh orang tua kami, pengurus BKM Musholah Nurul Hidayah, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang tua kami, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan masih mengenai bab mahram. Setelah tuntas mengkaji siapa saja mahram-mahram kita, baik yang sifatnya sementara atau yang sifatnya muabbada, selama-lamanya menjadi mahram bagi kita. Mahram adalah yang haram dinikahi, di mana ada 3 jalur kita mengetahui mahram selama-lama bagi kita, yakni pertama karena nasab, yang kedua karena sepersusuan, dan yang ketiga karena pernikahan. Di mana yang pertama karena nasab itu disebutkan oleh para ulama, ya, itu ada 4 macam orangnya karena jalur nasab. Kemudian 4 orang pula dari jalur karena pernikahan. Selanjutnya yang terakhir karena jalur sepersusuan, digabungkan antara nasab dengan pernikahan. 4 dan 4, 8 jalur, 8 orang nasab kita karena sepersusuan. Dan alhamdulillah telah kita kaji tuntas semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun mungkin agak-agak apa? Ingat apa agak-agak lupa? Agak-agak ingat. Kalau agak-agak lupa apa? Oh, sama ya. Saya kira agak-agak lupa mending daripada agak-agak ingat, ya. Sama saja. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa dimurojaah, bisa diulang-ulang di kajian kita di live streaming di channel mana? Yayasan Insan Muda Asahan di Facebook, YouTube, di Facebooknya. Taib jamin dilakukan Allah Azza wa Jalla. Sekarang fikih mahram berikutnya yang harus kita ketahui, selain yang pertama adalah sebab istilah itu sendiri disebut dengan mahram, hurrimat alaikum ummahatukum, dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian, yakni menikahi mereka. Jadi mahram kita yang ada 448 tadi, karena jalur nasab 4, karena jalur pernikahan 4, karena jalur sepersusuan 8, 16 macam orang yang jadi nasab kita, itu jadi mahram kita, itu haram dinikahi selama-lamanya. Nah, ini hukum yang pertama, bahwa fikih mahram yang pertama haram menikah dengan mereka. Yang berikutnya kedua, yang disebutkan oleh ulama kita dengan merujuk kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ma yata'allaq bil mahram min ahkam, apa saja yang berhubungan dengan hukum-hukum pada mahram kita. Ini disebutkan dalam jilid yang ke-36, dimulai dari halaman yang ke-201.
Yang pertama, tentu bahwa hukum setelah haram menikah dengan mereka. Yang kedua, an-nazaru ilal mahram. Kita akan bahas hukum yang kedua seputar mahram ini adalah memandang kepada auratnya mahram. Ya, kita tahu bahwa aurat ini telah ditetapkan oleh nas syar'i, baik itu yang wanita maupun yang laki-lakinya. Nah, berhubungan dengan mahram, tentunya yang lawan jenis mahram laki-laki terhadap wanita, atau seorang laki-laki dia melihat aurat saudaranya atau mahramnya yang wanita, atau yang wanita melihat mahramnya yang laki-laki. Nah, ini yang pertama akan kita sampaikan, bahwa abahal fuqaha'u nazara ar-rajul ila mawadi'iz zinah minal mahram. Para ulama kita membolehkan seorang laki-laki itu melihat tempat-tempat yang dibuat untuk letak perhiasan dari wanita mahramnya. Di mana Bapak Ibu perhiasannya para kaum wanita? Di telinga, anting-anting ini ada dalam sebuah riwayat dibolehkan para ulama. Apa sebab? Dalam sebuah riwayat para sahabiah itu memberikan anting-anting mereka untuk infak yang mereka berikan fisabilillah. Bahkan dalam sebuah riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ditampar oleh orang kafir Quraisy ketika merahasiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Sur ingin hijrah ke Madinah. Maka diancam, diintimidasi dengan ditampar sampai terjatuhlah anting-anting beliau. Jadi para sahabat itu punya anting dan wanita boleh. Dalam riwayat-riwayat ini wanita. Ternyata kita lihat ada yang bukan wanita pakai anting-anting. Siapa Pak? Laki-laki. Kita khawatir ini mau jadi perempuan. Biar keren katanya. Keren gimana? Itu perempuan kok. Sepalan nanti dia pakai lipstik sekalian disuruh. Laki-laki pakai anting-anting itu banci tentunya. Kenapa? Itu kebiasaannya kaum wanita. Jangan. Termasuk ada hukum khusus yang dibolehkan oleh Islam kepada wanita, yakni mentato tubuhnya dengan zat yang bisa dihilangkan oleh air dengan sendirinya walaupun agak cukup lama ketika diizinkan suaminya, dengan inai atau yang semacamnya. Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Mawsu'ah juga membolehkan itu. Aisyah radhiyallahu anha, pada dasarnya umumnya Rasulullah melarang tato itu apapun bentuknya, tapi ketika dikecualikan oleh Aisyah maka terkhusus bagi wanita boleh. Nah, hari ini yang bertato juga laki-laki sudahlah dari zat yang tidak dibenarkan. Yang kedua, merekanya laki-laki bukan wanita. Udahlah bertindih, beranting-anting, bertato sah mirip perempuan. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi ini yang pertama, letak perhiasannya adalah di telinga. Di mana lagi? Di tangannya tentu. Kita bilang apa? Gelang. Juga ada di kaki. Kita bilang gelang kaki Sini gelang tangan, sini gelang kaki. Walaupun tentu tidak haramkan untuk sengaja berjalan agar didengar kerincing-kerincingnya. Dalam sebuah nas disebutkan ini haramnya karena ini adalah adat istiadatnya orang-orang jahiliyah dahulu. Sengaja mereka untuk menampakkan perhiasan yang ada di kaki mereka. Artinya kalau tidak aman dari itu sebaiknya jangan dipakai. Tapi pada dasarnya wanita memang mereka dibolehkan untuk menggunakan perhiasan demi perhiasan. Laki-laki tidak seperti itu. Cukup mereka mengenakan cincin laki-laki. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengenakan cincin. Dan tentunya
ada tempat yang tidak dibolehkan menggunakan cincin. Ya. Di mana? Telunjuk. Ini tidak dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita menggunakan telunjuk untuk dipakaikan cincin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah punyanya Imam At-Tirmidzi, beliau menggunakan cincinnya di kelingking kanan. Dalam riwayat sahih yang lainnya, Rasulullah di kelingking kiri, sama kuatnya. Dan yang menjadi pendapat mayoritas ulama jumhur itu adalah di belahan kiri, yakni kelingking kiri, karena untuk lebih tawadhu, lebih merendahkan dirinya kepada manusia. Ya, ini. Dan Rasulullah meletakkan itu kalau seandainya cincinnya, ya, kita misalnya punya cincin yang bertuliskan asma Allah, ya, maka tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Dan Rasulullah cincinnya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pada posisi yang paling bawah, Rasul bagian tulisan tengah, paling atas tertulis Allah. Membacanya dari bawah, Muhammad Rasul Allah. Ya, kalau kita baca dari atas ke bawah, khawatir nanti Allah letaknya di bawah, ya, dari tulisan Nabi Muhammad. Maka Muhammad Rasul Allah. Nah, ini tulisan di akiknya, ya, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi hujjah bagi kita, dilarang untuk membawa apa saja yang bertuliskan asma Allah ke dalam kamar mandi. Ya, dilarang untuk kita lepaskan terlebih dahulu. Baik. Termasuk bagaimana kita, ya, membawa apa yang bersuara dari azan, dari ayat-ayat Al-Quran ke dalam kamar mandi. Maka kalau di kamar mandi pastikan, maka sehingga fatwa ulama di Saudi, Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmi wal Ifta, semacam MUI di Indonesia, itu melarang keras kalau handphone kita nada deringnya pakai azan, pakai Quran. Allah alam shawab, mungkin agar lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, mungkin husnuzon kita begitu. Tapi tentunya karena terlarang, jangan lagi digunakan. Ya, apa sebab? Apalagi banyak dampak negatif selain tadi, ya. Bayangkan kalau sedang di kamar mandi, ya, Masya Allah, berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bayangkan itu. Apa yang kita mau buat? Sedangkan dalam kondisi buang hajat, tergantung pula lah dia. Bingung kita kan? Ya, jangan sampai. Ya. Jadi jangan pakai nada Quran untuk nada dering handphone kita, telepon kita. Ya, cukup suara burung boleh, suara anaknya sendiri nangis boleh, ya, suara apapun. Ya, mudah-mudahan, ya, tentunya tidak dengan yang banyak macam ragam dari musik-musiknya. Ya, jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kembali ke perhiasan, ya, laki-laki cincin itu sudah, ya, tidak yang lain-lainnya. Ya. Apa sebab? Karena berbeda antara laki-laki dengan wanita, dan di zaman Nabi para wanita dibolehkan untuk mengenakan itu, baik anting-antingnya, baik cincin tentunya, baik gelang tangan, gelang kaki, bahkan kemudian di bagian lehernya kita sebut apa? Kalung. Ya, tentu tanpa berlebihan, ya kan, Bapak Ibu? Tentu tidak boleh apapun itu namanya, kalau sudah berlebihan itu dilarang Allah Azza wa Jalla. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebih-lebihan, Allah tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Lah kok sampai pakai gelang sampai ke siku coba? Ya kan aneh. Ya kan? Gimana gitu? Dipakai pas kondangan saja, maaf. Kalau ngomong itu enggak lengkap kalau tanpa menggunakan gerakan isyarat tangannya. Mungkin Allah alam, biar mungkin kelihatan kali ya. Itu loh, Bu. Oh iya. Sih, ya kan? Biar apa? Kelihatan. Misalnya nih, misal ya. Artinya untuk menjaga hati kita, ya, untuk kemudian jangan sampai israf, silahkan dipakai. Ya. Kemana pun silahkan digunakan, tidak mengapa. Jangan digunakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa Rasulullah selepas salat Aid, ya, Idul Fitri, Idul Adha kah itu, Rasulullah bersama Bilal mendatangi shop jamaah ibu-ibu di belakang.
untuk menyampaikan pesan paling penting yang mungkin mereka tidak dengar ketika Rasulullah khutbah Idul Fitri, Idul Adha yang tanpa adanya pengeras suara semacam ini, maka Rasulullah seakan semacam untuk memberikan tausiah yang paling penting lagi, tidak diulangi tadi, tapi memberikan pesan yang paling penting ke wanita. Apa dia? Untuk mereka menjauhkan diri dari neraka dengan sedekah. Saat itulah Bilal mengambil wadah bersama Rasul SAW menasihatkan sedekah kepada wanita, dan para wanita sahabiah kala itu mengeluarkan apa saja yang mereka punya dari perhiasan mereka. Jadi ketika sholat Idul Fitri, sahabiah pun pakai perhiasannya. Tapi kalau diajak untuk infak, ya nggak mesti, Pak, ya Bu, ya nggak mesti harus perhiasan itu yang kita infakkan, ya nggak apa-apa. Yang kertasnya aja nggak apa-apa, nggak mesti yang emasnya, yang kertasnya aja nggak apa-apa. Cuman saran saya bagaimana supaya kertasnya yang sudah merdeka kalau bisa, ya, yang sudah merdeka. Bapak Soekarno Hatta, ya, jangan udah merdeka orangnya tapi duitnya belum merdeka yang diinfakkan. Masih gambar pahlawan, ya. Pahlawan apa itu? 5.000 pahlawan siapa? Di Ponegoro, ya, belum merdeka rupanya orangnya, ya. Zaman dimakan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak mengapa, ya. Karena kita sungguh dipesankan Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan sekecil apapun, ya. Sekalipun dengan berwajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum di hadapan saudara kita, itu perbuatan sepele mungkin, tapi kata Rasul jangan remehkan. Maka infak sekecil apapun, bismillah. Yang penting niatnya ikhlas, continue terus menerus. Tidak sekali infak libur setahun 2 tahun. Ya, mending 100.000 tapi tiap hari, dibandingkan udah 5.000 seminggu pula sekali. Mana mending? 100.000 sehari sekali, nggak apa-apa, Pak. Ya, yang penting ikhlas. Daripada udah 5.000 sebulan sekali, nggak ikhlas pula. Allah ya karim. Baik, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla hanya sebagai hujjah bahwa wanita dimanapun silakan menggunakan itu perhiasan, ya, tapi dengan niat tadi, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka orang-orang wanita jahiliyah sengaja menghentakkan kakinya untuk terdengar suara gelang kakinya, ya, dan ini dilarang. Maka di bagian tangan pun jangan sampai dilihatkan, ya, di bagian kalung apalagi, ini sudah termasuk bagian aurat, ya, aurat, apalagi di hadapan ajnabi, laki-laki dan mahram, sepakat ulama ini aurat. Adapun kepada yang mahram, ini yang mau kita bahas, ya. Zaman dimakan Allah Azza wa Jalla berdalil dalam Quran surah An-Nur 31, ya, maka laki-laki dibolehkan melihat tempat tubuh yang ditempati oleh perhiasan bagi wanita mahram laki-laki itu. Allah berfirman di An-Nur 31, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, ya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami mereka, ayah mereka, ya, atau ayah suami mereka, mertua. Apa sebab? Karena mertua mahram. Kemarin sudah kita kaji, ya, bahwa mertua mahram karena sebab pernikahan yang ada 4: mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Ini mahram selama-lamanya. Mertua itu mahram selama-lamanya sekalipun sudah pisah dari anaknya. Kita punya istri punya orang tua, ibunya, kalau kita laki-laki, mamanya, umiknya, ibunya istri kita, mertua, ibu mertua kita. Kita cerai dari istri kita, itu tetap mertua kita selama-lamanya, tetap mahram selama-lamanya. Itu maksud dari mu'abbad dan mu'aqqad. Ada yang selama-lamanya tidak, ya, tergantikan, tidak berubah dengan kondisi apapun. Baik, Allah a'lam bishawab. Nah, berikutnya au abnaihinna, masih di An-Nur 31, tidak mengapa juga mereka memperlihatkan perhiasan mereka di depan anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka. Beda, ya.
Nggak apa-apa diperlihatkan di depan anak laki-laki mereka atau di depan anak laki-laki suami mereka. Berarti apa? Anak tiri. Dan pas kemarin masih ini di 4 kategori yang mahram karena pernikahan. Anak tiri kita itu mahram selama namanya. Berikutnya, au ikhwanihin, atau saudara laki-laki kandung perempuan itu. Tidak mengapa. Dia perlihatkan perhiasannya itu di depan saudara laki-laki kandungnya. Au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki saudara mereka. Kita bilang apa? Keponakan. Nah, ini juga mahram selama-lamanya, telah kita kaji waktu lalu karena nasab, ya. Au bani ikhwatihin, akhwatihin, atau anak laki-laki saudara perempuan mereka, ya sama keponakan. Au nisaihin, atau kepada anak perempuan mereka, apalagi ya au malakat aimanuhun, atau budak sahaya mereka. 6 dari An-Nur 31 ini Allah bolehkan wanita memperlihatkan perhiasannya kepada orang-orang yang Allah sebutkan di An-Nur 31 ini. Dan oleh karena memang mereka dalam mahram selama-lamanya, dan kita tahu Allah katakan tidak mengapa mereka lihatkan perhiasan. Nah, sekarang letak perhiasan mereka ini di mana? Ya, ulama kemudian juga sampaikan faqad dzahabal fuqaha, ya. Para ulama menetapkan ya hukum bahwa ila hurmatin nazar ila ma baina surrah wa rukbatil maharim. Kepada mahram kita tetap dilarang melihat ya apa yang ada di antara pusat sampai ke rukbah lutut, ya. Jadi memang ternyata di antara pusat sampai lutut tidak ada perhiasan di situ, ya. Perhiasan itu yang ada tadi, baik di gelang kaki, gelang tangan, kalung, anting-anting, apalagi tidak mengapa yang itu. Tapi kalau sudah di antara surah wa rukbah, pusat sampai lutut, ini sepakat ulama itu diharamkan. Nah, sekarang kita harus tahu apa saja fatwa para ulama mengenai auratnya wanita muslimah di hadapan laki-laki mahramnya. Nah, ini banyak ikhtilaf dari para ulama kita. Kita mulai dari ulama mazhab Syafi'i. Ini mirip dengan ulama Syafi'iyah, ya. Ulama Hanafi dengan ulama Syafi'iyah. Kita perhatikan teks dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah milik ulama Hanafiyah, bahwa dibolehkan untuk mereka melihat ila sya'riha, rambut, wa sadriha, dada, wa dhawaibiha wa thadiha, maaf sampai buah dadanya juga, ya. Wa adodiha, lengan atasnya jelas, wa saqiha, betisnya, ya. Tapi yang tidak boleh wala yanzur ila dhahriha wa batniha, yang tidak boleh adalah perutnya atau punggungnya, ya, sejajar dengan perut di bawah pusat, ya. Nah, ini tidak dibolehkan oleh ulama Hanafi. Tapi sampai sini, Pak, boleh. Maaf, bagian buah dadanya juga wanita muslimah dibolehkan terlihat itu kepada laki-laki yang mahramnya, ya. Ini para ulama mengatakan demikian dari kalangan ulama Hanafi. Bahkan ini juga dipegang pendapatnya oleh ulama Syafi'iyah. Wa amma Syafi'iyah fayajuzu indahumun nazar ila jami'il badan ada ma baina surrah wa rukbah. Ulama Syafi'iyah mengatakan boleh laki-laki melihat seluruh badan mahram wanitanya, ada kecuali ma baina surrah wa rukbah, kecuali yang ada di antara pusar sampai lutut. Berarti mirip betul dengan mazhab Hanafi ulama Syafi'iyah ini. Bisyaratin, tentu dengan syarat amnil fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Dan ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhbar dan juga Nihayatul Muhtaj. Bahkan dalam kitab Syarah Minhajut Talibin, kitab klasik yang dari ulama Syafi'iyah, wala yanzur min mahramihi, tidak dibolehkan melihat dari wanita mahramnya baina surah wa rukbah,
antara pusat dan rukma. Jadi banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang menekankan fatwanya mirip dengan ulama Hanafi. Sekarang Maliki dan Hambali. Nah, Hambali dengan Maliki sama juga. Ya, jadi 50-50 nih. Hanafi fatwanya bersamaan dengan Syafi'iyah, sedangkan Maliki fatwanya mirip persis sama dengan ulama Hambali. Perkara aurat muslimah di depan laki-laki mahramnya, ya. Dan laki-laki mahramnya tidak kita kaji lagi, sudah kita kaji waktu lalu ya, 448 itu. Nah, apa pendapat ulama Malikiyah ya dan ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hambali, yakni ghairul wajah. Yang namanya auratnya mereka itu selain wajah, wal atraf, dan ujung-ujung dari zira'ain, ujung tangan dan ujung kaki. Ujung tangan itu adalah zira'nya, mulai dari siku sampai ujung jari. Nah, ini boleh, ke atas tidak, ya. Wal qadamain, ujung kaki, ya, yakni dari mulai ujung kaki, ujung jari kaki sampai kemudian ke lutut. Ya, begitu pula wa ma fauqan nahar, dan apa yang ada di atas nahar. Nahar ini tempat sembelihan. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, dan salatlah ya untuk Allah Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Surah Al-Kautsar. Nahar ini itulah yang biasa digunakan istilah untuk nyembelih onta. Ya, kalau zabah sembelihan untuk selain onta yang berleher panjang. Kalau yang berleher panjang pakainya nahar. Nahar itu yang mau mendekati dada. Makanya onta itu nyembelihnya yang dekat dada. Karena panjang dia, bagian leher yang disembelih bagian dekat dada, nahar. Tapi kalau zabah sembelihan yang mendekati kepala, sejajar dengan telinga. Sapi, kambing, ya, kerbau, nah itu di dekat ataupun sejajar dengan telinga ketika dia telungkupkan. Ditelungkupkan sejajar dengan telinga, ini tidak dekat dada, itu zabah. Nah, ulama Malikiyah juga menggunakan istilah nahar ini. Artinya di atas nahar berarti kita katakan apa? Leher. Nah, nahar ini adalah mungkin yang tempat kalung tadi itu. Ini nahar di sini. Nah, di atasnya ini ya, wa ma faqan nahar, dan selain yang di atas nahar ini ke bawah sudah tidak boleh. Dan ini mirip dengan ulama Hambali. Ya, ulama kita di Hambali yang mereka mengatakan wa indal Hanabila yubahul rajul ayanzur min zawati maharimihi ila ma yadhhar ghaliban kal wajh. Dibolehkan oleh ulama Hanabila bahwa laki-laki boleh melihat perempuan mahramnya apa yang biasa terlihat dari misalnya wajah, rokbah, ya, yakni lututnya, ya, warra'as, kepalanya, wal yadain, dua tangannya, ilal mirfaqain, sama seperti Maliki, sampai ke mirfaq aja, siku. Wasaq, begitu juga betisnya, artinya sampai ke lutut tadi. Nah, dari sini betul mirip ya apa yang difatwakan ulama Maliki berbarengan dengan ulama Hambali. Wa fil insaf, dalam kitab insaf punyanya mazhab Hambali, wa hadzal mazhab wa alai aktsarul ashab, dan inilah mazhab yang juga dipakai oleh kebanyakan ulama Hambali. Naam, ala kulli hal dua mazhab dengan dua mazhab. Aurat siapa tadi? Wanita muslimah di hadapan laki-laki mahramnya. Berarti wanita muslimah di hadapan anak laki-lakinya, wanita muslimah di hadapan ayahnya, di hadapan mertuanya, di hadapan saudara kandungnya. Yang mahram laki-laki yang beda jenis dengan dia, kalau dia menggunakan mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang penting tidak di antara pusat sampai lutut. Tapi lebih banyak lagi auratnya, lebih keras, berarti lebih tegas, ya, lebih banyak, ya, yang menjadi ketentuan ulama kita ini, yakni Maliki dan Hambali, tidak cuman pusat sampai lutut, tapi
Kita katakan aja mudahnya, dari leher bagian yang sini sampai ke lutut. Sini nggak boleh nampak. Sampai ke lutut. Nah, begitupun ya, kalau kita pakai betul-betul ulama Maliki Hambali ini, mereka tangannya pun tidak semua tangan. Rupanya sampai sini dada, Pak. Ketiak nggak boleh nampak mahramnya. Tapi kalau Hanafi Syafi'i, ketiak masih boleh. Bahkan mama buah dada masih. Nah, ini di luar darurat ya, di luar darurat. Kalau darurat semua, ya kalau namanya darurat, Pak, ya, tetap dibolehkan. Ad-darurah tubihul mahdzurah, darurat membolehkan yang dilarang. Sama bahkan muslimah di hadapan muslimah. Nah, sekarang kita mari coba bahas tentang aurat. Kita ke masih di Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bab aurat ain ya. Nah, sekarang muslimah di hadapan muslimah sesama wanita. Ya, yang kita tahu dari mana ke mana kira-kira auratnya? Muslimah dengan muslimah. Yang biasanya kalau wanita muslimah idealnya memang kalau salinan ya, melahirkan tentu memilih bidan yang wanita. Walaupun tentu kita dapatkan ini justru yang lebih banyak mendominasi itu dokter-dokter SPOG itu laki-laki. Kalau belum darurat jangan. Ya. Sedangkan sama wanita muslimah saja, dokter yang perempuan juga saja, itu sudah darurat. Kenapa? Tetap bagian daerah pusat sampai lutut itu aurat yang tidak sembarang muslimah boleh melihat muslimah lainnya. Ya, kita bacakan fatwanya dari para ulama. Auratul mar'ah binisbah lil mar'ah lil al muslimah. Ya, ini di Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 31 halaman 47. Zahabal fuqaha ila anna auratal mar'ah binisbah lil mar'ah hiya ka'auratir rajul. Ternyata auratnya muslimah di hadapan wanita muslimah itu persis auratnya laki-laki ila rajul di hadapan laki-laki lainnya. Yakni ma baina surrah war rukbah, antara pusat sampai lutut. Jadi walaupun ibu-ibu dengan ibu-ibu, mbak-mbak dengan mbak-mbak, wanita dengan wanita sesama muslimah ini ya, bukan kafir, sama wanita muslimah, itu tidak semua aurat. Ya, sebagaimana laki-laki dengan laki-laki, pusat sampai lutut. Nah, persalinan tetap itu di bawah pusat, di atas lutut. Enggak boleh sebenarnya, hanya karena darurat tubihul mahzurat, membolehkan yang dilarang ketika itu darurat. Maka untuk lebih meminimalisir, tentu yang kita pilih sesama wanita. Jangan belum darurat sudah langsung ke dokter laki-laki. Kenapa? Yang muslimah saja sudah darurat, Pak. Ya. Ini fatwa para ulama kita ya. Walidza la yajuz walidza yajuz lahan nazar, artinya dibolehkan wanita melihat ila jami'i badaniha, ke seluruh badan wanita lainnya yang muslimah, ada ma baina hadainil adwaini, kecuali dua tempat ini, pusat sampai lutut ya. Taib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu muslimah dengan muslimah. Beda muslimah di hadapan wanita non muslim. Ini perlu diperhatikan. Yang mungkin kita punya teman ya, muslimah, ibu-ibu punya teman dari kalangan non muslim, punya kenalan misalnya dari kalangan non muslim, kafir. Nah, fatwa para ulama mengenai aurat mereka ini, dzahaba jumhurul fuqaha, bahkan ini merupakan mazhab mayoritas ulama fikih kita, al-Hanafiyah, ulama Hanafi, wal Malikiyah, kemudian wa huwal asah inda Syafi'iyah, dan yang lebih sahih ketika ada banyak pendapat ulama Syafi'i, namun yang lebih sahih. Nah, jadi yang tiga pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, tiga mazhab ini berarti selain Hambali, ila annal mar'atal ajnabiyyatal kafirah, di hadapan wanita yang bukan saudara ya, di hadapan wanita yang bukan
mahramnya yang bukan saudara, tidak ada hubungan nasab dengan dia, yakni wanita ajnabi, udah ajnabi kafir pula, sudah wanita yang bukan saudara non muslim pula. Nah, dia adalah auratnya karrajul al ajnabi bin nisbah lil muslimah. Di hadapan muslimah, auratnya adalah bagaikan dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ibu-ibu di hadapan wanita kafir yang bukan saudaranya, itu seperti dia berhadapan dengan laki-laki. Pakai jilbab, ya, pakai jilbab, tidak boleh tampak rambutnya, ya. Ini sangat diperhatikan oleh ulama kita. Memang ada pengecualian satu mazhab, yakni dari kalangan ulama kita Hanabilah, ya, mereka berfatwa sebaliknya, yakni mereka tidak membedakan antara di hadapan wanita muslimah dengan wanita kafir, ya. Wal mazhabu 'indal Hanabilati annahu la farqa bainal muslimati wal dhimmiyah. Tidak dibedakan wanita muslimah dengan wanita zimmi yang kafir. Artinya sama sebagaimana tadi tentang konsep aurat wanita muslimah di hadapan muslimah. Berarti menurut ulama Hambali, ya, bahwa auratnya wanita muslimah di hadapan wanita kafir yakni antara pusat sampai lutut, bagaikan dia berhadapan dengan wanita muslimah. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini berhubungan masih tentang aurat. Apalagi tentang aurat ini? Masalah apa lagi tentang aurat? Mana yang belum? Muslimah dengan muslimah sudah. Muslimah di hadapan laki-laki mahramnya sudah. Muslimah dengan wanita yang kafir non muslim sudah. Muslimah laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki, auratnya adalah, ya, tadi sudah disampaikan sebenarnya fatwa tentang aurat muslimah di hadapan muslimah bagikan laki-laki. Nah, sudah sebenarnya, ya. Baik, kita sampaikan ulang. Aurat ar-rajul binisbah ila rajulin akhar sawa'un kana qariban lahu aw ajnabiyan, baik laki-laki itu yang mahram, yang saudara, ataupun yang laki-laki yang bukan saudara, sama saja, ya, bahwa dia adalah baina surratihi ila rukbatihi, sampai kepada pusat, sampai kepada lututnya, ya, di mana berdalil dengan Al Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali itu radhiyallahu anhuma abada surratahu, beliau memperlihatkan pusatnya. Faqabbalaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mencium pusatnya beliau. Pusatnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tayyib. Maka dari situ mereka mengatakan, ini ulama Hanafiyah khususnya, pusat itu enggak aurat. Wasurrah indahum laysat bi'aurah. Tapi kalau rukbah, walakin rukbah aurah indahum. Bagi ulama Hanafiyah, lutut udah masuk aurat. Pusatnya belum, ya. Baik. Kenapa ada hadis yang mereka riwayatkan dari Imam Ad-Daruqutni, walaupun ada kedhaifan dalam hadis ini, diriwayatkan bahwa ada hadis ar-rukbah minal aurah, lutut bagian dari aurat. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa wasyafi'iyah wal hanabilah, sekarang Syafi'i Hambali, tentang rukbah dan surrah, tentang lutut dan pusat ini, dua-duanya laisata minal aurah fir rajul, itu tidaklah aurat. Jadi pusat sama lutut, ulama Syafi'i Hambali tidak menganggapnya sebagai aurat. Wa innamal auratu ma bainahuma faqat. Yang aurat itu yang diantaranya, Pak. Pusatnya sama lututnya bukan aurat. Tapi kan tipis banget ya selisihnya, ya, antara pusat sama di bawah pusat. Dan untuk hati-hati tentu pusatnya sudah ditutup biar apa? Tidak terlihat di bawah pusat. Jadi pusarnya apa? Pusatnya apa? Udel, ya. Nah, udelnya oleh ulama Hambali, ulama Syafi'i bukan aurat, ya.
Ini sebagaimana Hanafi juga ya. Hanafi pusat juga bukan aurat. Cuman Hanafi mengatakan lutut termasuk aurat. Berdalil dengan hadis Daruqutni yang dhaif tadi. Tapi ulama Syafi'i Hambali lutut pun enggak aurat. Nah, berbeda dengan ulama satunya lagi, yakni ulama Maliki. Ya, fil masyhur, yang masyhur dalam mazhab mereka, anna auratar rajul binisbah lirajul ma baina surra wa rukbah, ya. Bagi mereka fa inal fakhid aurah. Ya, sama ya sebenarnya ya. Mulai dari paha lah itu yang disebut dengan aurat. Ya, ala kulli hal mayoritas ulama mengatakan yang aurat itu yang diantaranya, bukan yang pusatnya. Jadi pusat ini kalau bisa kita katakan 4 mazhab mengatakan bukan aurat. Tapi kalau lutut, ulama Hanafi saja yang mengatakan aurat. Ya, selisih sedikit ajanya. Maka yang jelas, ya tutup saja, Pak. Terutama yang main bola nih. Ya dah? Yang main bola, lutut kelihatan, ya sudah nggak usah diperdebatkan. Memang ulama, apalagi hadisnya memang ataupun riwayatnya dari ulama kita mabaina, yang diantara. Maka mereka dengan ada kalimat ini beristihad apa yang ada di antara. Berarti pusatnya atau lututnya tidak aurat. Nah, cuman karena Hanafi mendapatkan hadis Daruqutni yang dhaif tadi, bahwa rukbah aurah, bahwa amnal aurah, bahwa lutut bagian dari aurat, mereka menganggap lutut itu sudah aurat. Allah a'lam bishawab. Aurat mana lagi? Aurat kita belajar aurat. Ya, ini masih fikih mahram tentunya masih ya. Udah berapa menit lagi? 9 menit lagi. Naam. Baik. Aurat suami dan istri. Ini baru. Tentu sama-sama telah kita ketahui bahwa la khilafa bainal fuqaha, tidak ada perselisihan pendapat ulama fikih kita fi annahu laisa ay juz'in min badaniz zaujah aurah binisbah lizauj, bahwa tidak ada bagian tubuh manapun dari si istri yang menjadi aurat di hadapan suaminya. Tidak ada. Ya, ini. Tapi mahram ada. Tapi kalau suami atau istri tidak ada yang menjadi aurat, dan inilah khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Kenapa? Berdalil dengan hadis dari Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan ini hadis hasan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar, qala, maka kemudian Nabi berkata, ihfaz aurataka, jagalah auratmu, illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk, ya, aw ma malakat yaminuk, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak sahayamu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan jaga auratmu kecuali bagi ataupun di hadapan istrimu. Dari sini semua ulama sepakat tidak ada istilah aurat antara sepasang suami dan istri. Ya. Allahu a'lam bishawab. Walaupun ada enggak yang dihukumi makruh, walaupun boleh, walaupun tidak haram tapi makruh, ada. Ini dari ulama Syafi'i dan Hanabilah. Qalu yukrah nazar kulli minhuma ila farjil akhar, yakni bagian kemaluannya ini memang dimakruhkan untuk saling melihatinya, ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Naam. Apalagi? Aurat yang mana lagi? Auratus shaghir was shaghirah. Baik, sebagai penutup. Aurat anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Pertama, yarul Hanafiyatu anna la aurata lis shaghir was shaghirah jiddan. Ulama Hanafi yang pertama, tidak ada aurat bagi anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan, ya, yang mereka wa haddada ba'duhum, walaupun sebagian mereka ulama Hanafiyah membatasi kalau
kecilnya tadi, anak kecil tadi bi arba' sanawat famadunaha, 4 tahun ke bawah. Ini ulama Hanafi. 4 tahun ke bawah tidak ada auratnya, ya. Kemudian summa ila 10 sinin yu'tabar fi auratihi. Kemudian kalau dia sampai 10 tahun sudah mulai ya ada auratnya, ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin dari kalangan ulama Hanafi. Sekarang ulama Maliki. Wa yaral Maliki anna saghir ibn 8 sanawat fa aqall la auralah. Bagi Malikiyah bahwa anak laki-laki yang kecil ketika usianya 8 tahun dan ke bawah la auralahu, tidak ada aurat baginya. Ya, lebih banyak lagi ya. Kalau Hanafi tadi 4 tahun ke bawah. Ini 8 tahun ke bawah tidak ada aurat. Nah, jadi falil mar'ah an-nazar ila jami'i badanihi hayyan. Maka wanita boleh melihat aurat anak kecil laki-laki dalam keadaan hidup-hidup seperti itu, ya. Dan bahkan boleh mereka wanita dewasa memandikan wa antughassilahu mayyitan saat dia meninggal dunia. Walahan nazar ila jami'i badani man huwa bainat tasi'a wa tsaniya asyara, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ini mazhab Maliki. Sekarang wal asah inda Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, ya. Boleh melihat kepada saghirah, wanita anak kecil, wanita perempuan yang masih kecil, la tushtaha, yang tidak mengundang syahwat. Li'annaha laysat madhinnat syahwah, karena dia tidak menjadi objek yang bisa mengundang syahwat, ya, kecuali bagian kemaluan si anak kecil perempuan itu, fala yahil nazar ilaih, maka tidak boleh melihatnya. Sedangkan faraj saghir, kemaluan anak kecil laki-laki, sama ka farajis saghirah alal mu'tamad. Menurut pendapat Syafi'iyah sama saja kemaluan anak kecil laki-laki dengan kemaluan anak kecil perempuan, tidak boleh dilihat yang beda jenisnya. Ya, tidak boleh jenisnya. Allahu a'lam bishawab. Oleh ulama Hambali, mereka mengatakan di bawah 7 tahun ke bawah la aurah lahu, tidak ada auratnya. Cuman kami belum mendapati umur yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah tadi, ya. Saya belum mendapatkan dalam kitab ini. Hanya dari ulama Hanafi 4 tahun ke bawah, ulama Maliki 8 tahun ke bawah, ulama Hambali 7 tahun ke bawah, ya. Ulama Syafi'iyah belum kami temukan di sini. Yang jelas kata mereka boleh melihat anak kecil, ya, apakah itu hubungannya dengan masih belum baligh, ya. Taib, karena kata mereka di sini ada istilah ar-rajul al-baligh, memungkinkan yang namanya anak yang belum baligh itu masih anak. Yang jelas kalau udah cerita kemaluan sama saja, laki-laki perempuan tidak boleh dilihat dari anak kecil itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah masih dalam bab mahram yang lainnya seputar fikih-fikih tentang mahram, ya. Masih ada beberapa. Ini masih soal haram menikah, kemudian masalah aurat, dan ada masalah-masalah ibadah yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, segala kurangan dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.